Alat berat mulai dikerahkan tim SAR untuk mempercepat evakuasi santri korban bangunan runtuh di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis siang. Penggunaan alat berat berupa kren atau derek dilakukan untuk menjangkau santri yang masih tertimbun reruntuhan. Keputusan ini dibuat usai tim SAR gabungan menyatakan tidak menemukan lagi tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Kepala BNPB Lejen Suharyanto mengatakan evakuasi menggunakan alat berat sudah mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga korban. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS. Dan pihak keluarga pun dikumpulkan di posko untuk membicarakan proses evakuasi yang dilanjutkan menggunakan alat berat. Tim gabungan juga mulai mengumpulkan sampel DNA dari setiap keluarga yang hingga kini masih belum menemukan anggota keluarga mereka. Ya, hari ini petugas Basarnas dengan tim mengumpulkan keluarga. Jadi kemungkinan keluarga akan diberitahu terakhir ya, final, bahwa apakah ini evakuasi ini dihentikan lalu menggunakan alat berat diturunkan dan sebagainya. Ngajak foto bareng sama. Berdasarkan data BNPB hingga Kamis sore 2 Oktober 2025, jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada sebanyak 108 orang dengan rincian 30 orang masih dirawat di rumah sakit, 73 orang sudah diperbolehkan pulang, dan 5 orang meninggal dunia serta sebanyak 58 masih dalam pencarian. Raffi Catur Oktamulia, salah satu korban meninggal akibat ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, dimakamkan di Jember, Jawa Timur pada Kamis pagi. Raffi diketahui baru 3 bulan belajar di Pondok Pesantren Al-Khazini. Menurut ayah korban, Raffi sempat melindungi 2 orang temannya saat peristiwa ambruk. Menyolatkan anak yang almarhum sendiri sudah berapa lama mondok di? kurang lebihnya 2 bulan, mungkin hampir mau ke 3 bulan. Belum lama, masih murid baru lulusan dari SMP. Ya itu selesai sholat itu, tadi dia ada bunyi suara gemuruh itu. Yang satu namanya Iqbal, selesai jabatan tangan, yang Iqbal itu lari, yang satunya lari ke sini, anak saya itu larinya kemana, terus merangkul dia. Jadi yang satu itu selamat, yang satu nggak ada, ikut sama anak saya ini. Kasus ambruknya Ponpes Buduran mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Jujun Samsul Rizal, Wakil Ketua DPR, menyebut tidak adanya supervisi dalam pembangunan gedung pondok pesantren. Saya dengan pimpinan DPR yang lain kemungkinan nanti akan dibahas juga, karena pesantren ini kan satu lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat. Mereka ini sebetulnya gini ya, bukan tidak mau ada kehadiran pemerintah, tapi selama ini pemerintah ada nggak hadir ikut mensupervisi tata cara membangun, itu kan. Nah, kita kan negara ini punya Kementerian PU yang ngurusin konstruksi. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong evaluasi menyeluruh pondok pesantren, terutama yang sedang membangun atau menambah perluasan konstruksi bangunan. Terus ini kan juga tokoh pesantren dan panglima santri. Terus ini kan kasusnya juga disoroti santri yang diminta gotong royong, ngecor bangun pesantren. Inilah Ada transisi soal itu bagaimana penjelasannya? itulah keprihatinan kita, dan nanti harus kita merubah semua pola kepada pesantren. Tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Polri telah menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso Polda Jatim di Surabaya dan Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong di Sidoarjo untuk identifikasi korban meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, alat berat mulai dikerahkan tim SAR untuk mempercepat evakuasi santri korban bangunan runtuh di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis siang. Penggunaan alat berat berupa crane atau derek dilakukan untuk menjangkau santri yang masih diduga tertimbun reruntuhan. Lantas seperti apa proses evakuasi korban reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini dan bagaimana pula langkah selanjutnya PBNU untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali? Kita bahas bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas melalui sambungan daring. Sudah bergabung Bapak Emi Freezer, kemudian ada pengurus RMI PBNU Gus Ulun Nuha. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Basarnas dulu, Pak Emir. Pak Emir, ini kalau kita lihat ya, dari Pak Emi, dari informasi terbaru, total ada berapa korban yang sampai saat ini masih terjebak dalam reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini ini, Pak Emi? Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada berbagai referensi yang dapat kami jadikan sebagai dasar untuk pengumpulan data, bahwasanya memang masih sekitar 58 lagi yang masih dalam pencarian. Namun, untuk kepastian apakah ke-58 ini berada di dalam bangunan yang runtuh, itu yang masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Namun yang dapat kami pastikan adalah 7 dari sekian banyak terduga yang masih jebak di dalam adalah sebanyak 7 itu yang berada di lantai dasar. Dan ini sudah posisi sudah diketahui memang sejak dari hari pertama. Namun dikarenakan posisinya yang sangat sulit untuk bisa diakses, maksud kami adalah karena keberadaan mereka posisi berada di bawah seluruh tumpuan bangunan yang runtuh. Sehingga untuk mengeluarkan mereka, ini kita harus menggeser dari semua beban yang ada pada bangunan yang runtuh tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini yang menjadi tantangan yang sangat krusial bagi kami untuk segera dapat memberikan aksi bagaimana untuk selain dari yang terdiri dari korban yang tersisa lainnya untuk segera dapat diketahui. Apakah memang keberadaan mereka berada di dalam, ataukah kita berharap mereka sebenarnya tidak berada di dalam. Mengingat data yang selamat dan tidak termasuk yang berdasarkan informasi dari rumah sakit, ini masih ada beberapa yang tidak bisa tercover, baik dari pihak pondok pesantren maupun dari pengamatan masyarakat sekitar yang ada di pondok pesantren tersebut. Ini kan tantangannya tadi Anda harus mengatakan ini harus diangkat dulu betonnya begitu ya, beton-beton cornya ini diangkat menggunakan crane. Saya sempat mendengar dan juga melihat begitu ya, sempat ada getaran yang kemudian rawan runtuh lagi begitu ya. Benar atau tidak dalam proses? Betul sekali. Karena ini pola runtuhannya berbentuk pancake ya, atau seperti berbentuk pancake itu maksudnya seperti apa? Pancake itu adalah tumpukan. Jadi kita bisa bayangkan bangunan 4 lantai kemudian hancur atau gagal sebab konstruksi penyangga, menyebabkan bangunan menjadi jatuh berlapis. Dan pada saat posisi jatuh berlapis ini berbagai pola tercipta, namun sebagian besar polanya itu adalah pola pancake kalau di dalam istilah bangunan runtuh yang dipahami selama ini merupakan pola runtuhan yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, di mana ditambah dengan kondisi bahwa peruntukan dari lantai dasar ini adalah ruang terbuka atau seperti tempat beribadah yang dimana tentu sangat minim dengan benda-benda lain yang bisa menyangga. Karena dia bekerja adalah musola. Di kita muslim ibadah kita adalah dengan cara duduk dan berdiri. Jadi tidak ada furniture, tidak ada barang-barang lainnya yang sifatnya sewaktu itu dapat menyangga walaupun beban berat masih bisa memberikan celah kecil. Kita sebut void space. Ya, lanjut. Sebelumnya SAR sempat menyebut bahwa penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini ini karena kegagalan konstruksi. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi ini?
Baik, secara istilah sederhana yang dapat kami sampaikan adalah bahwa konstruksi penyangga dari bangunan ini yang memang mengalami kerusakan atau hancur. Dan ini kami tidak mengklaim secara sepihak. Namun ini berdasarkan kajian dari civil engineer, rekan-rekan kami dari ITS dan juga dari Dinas Pekerjaan Umum, yang memang dari lokasi sendiri sudah melakukan kajian pengamatan secara langsung dan juga melihat secara langsung bahwa pada unsur-unsur penopang bangunan ini yang mengalami kegagalan sehingga tidak mampu menahan struktur secara keseluruhan, dan mereka meyakini bahwa tubuhnya ini secara bertahap walaupun dalam waktu yang cepat, di mana kegagalan terutama dimulai dari kegagalan pada bagian posisi atas. Kejatuhan secara tiba-tiba ini menyebabkan kebebanan berlebihan sehingga akhirnya secara bertahap rubuh sampai ke bagian bawah, di mana sebagian besar santri sedang melaksanakan sholat asar. Oke, saya mau ke Gus Ulun. Gus Ulun, ini kan disebutkan tadi sudah dijelaskan salah satu penyebabnya adalah memang utamanya kegagalan konstruksi. Nah, dari pihak RMI sendiri begitu ya, PBNU, bagaimana sebenarnya selama ini pengawasan dan juga pembinaan terhadap pondok pesantren? Kalau tidak salah di Indonesia saja ada lebih dari 34.000 pondok pesantren, dan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Salah satunya ya ini tadi di wilayah Sidoarjo. Gus Ulun. Ya, Mbak Adisti, lebih tepatnya lebih dari 38.000 pesantren, dan 28.000-nya itu adalah pesantren yang secara self declare itu mengaku berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemarin sudah saya sampaikan di acara Sapa Pagi Kompas TV bahwa kami sudah melaunching namanya standar pesantren Nahdlatul Ulama, di mana salah satu pilarnya adalah standar infrastruktur. Tentu butuh waktu untuk mensosialisasikan sekaligus juga mengawal pesantren-pesantren bertransformasi khususnya dalam bidang infrastruktur. Karena bayangkan 28.000 pesantren yang berafiliasi ke NU ini sudah berdiri, bahkan ada yang 2 abad, Mbak Adisti. Sudah berdiri lebih dari 2 abad begitu ya. Dan sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa pesantren itu tumbuh bukan dari sebuah proyek dengan anggaran yang sudah lengkap, tertata dan sebagainya, tetapi tumbuh dari keswadayaan ya, dari kesukarelawanan, di mana ada kiai yang alim, kemudian orang-orang yang kepengen menuntut ilmu datang, secara otomatis infrastruktur itu merupakan bagian dari infrastruktur bertumbuh. Nah, tentu dengan adanya kejadian ini menjadi tambahan dorongan semangat kita untuk mengakselerasi proses transformasi, khususnya transformasi infrastruktur ini, Mbak Adisti. Oke, Launching program standarisasi itu setelah insiden ini atau sebelum insiden ini? Dan sebelumnya. Jadi standar pesantren ini merupakan salah satu program utama dan arahan dari Ketua Umum sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu? Ya, begitu beliau dilantik sebagai Ketua Umum, langsung menugaskan kepada kami di RMI PBNU yang merupakan Asosiasi Pesantren NU untuk membuat governance terhadap pesantren kita. Tentu dalam tanda kutip, karena berbeda dengan sekolah yang berada di bawah kendali mutlak negara atau sebuah lembaga, pesantren sekali lagi adalah simbol dan gambaran kesukarelawanan dan keswadanaan dari masyarakat yang ingin membuat anak-anaknya pintar ngaji, begitu Mbak Desti. Pengimplementasiannya selama 3 tahun setelah program ini di-launching, ini seperti apa? Apakah kemudian PBNU melakukan pembinaan secara rutin begitu, khususnya ke berbagai pondok pesantren yang memang terafiliasi dari ke PBNU, Gus Ulun? Ya, jadi 3 tahun ini kan perintah beliau ya, begitu selesai, dilantik langsung memerintahkan kepada kami untuk membuat kajian ini, dan kami mempersiapkannya sampai akhir tahun lalu.
Nah, mulai akhir tahun lalu kami berkeliling mengadakan seminar-seminar, workshop-workshop, dan juga halakoh-halakoh untuk mendengarkan kajian dari para ahli. Nah, para ahli di sini adalah yang kemarin saya gambarkan. Tentu kalau dalam bidang infrastruktur adalah para arsitek, para ahli teknik sipil yang berbasis pesantren atau santri-santri, sehingga mereka tahu ilmunya, tapi mereka juga tahu kondisi dan situasi di pesantren. Nah, ini sudah kita susun, sudah kita sosialisasikan. Lalu langkah selanjutnya adalah pendampingan teknis. Nah, ini kita butuh banyak amunisi dan dukungan karena tentu jumlah ahli yang ada pada kami itu sangat terbatas. Yang dimaksudkan dengan pengawalan implementasi ini adalah konsultasi secara langsung, jadi membuka semacam biro konsultasi secara langsung, di mana pesantren ketika mau membangun atau melakukan renovasi bisa berkomunikasi dengan kami, ya, agar bisa didampingi atau mendapatkan arahan dari para ahli. Oke, berarti sesuai dengan pernyataan Caimin pada paket berita sebelumnya, memang perlu ada pendampingan dari ahli, khususnya di bidang konstruksi, jangan sampai kemudian peristiwa ini terulang kembali. Nah, kalau untuk hal Al-Khozini ini sendiri, ini pondok pesantren sudah berdiri berapa lama, dan sejauh ini pengawasan dan pembinaan dari PBNU ini ke pondok pesantren ini seperti apa? Ya, Al-Khozini itu sudah berdiri lebih dari 1 abad. Oke. Jadi dan banyak ulama-ulama NU termasuk pendiri-pendiri NU itu yang punya hubungan keilmuan, ya, sanad keilmuan dengan pesantren ini. Jadi ini bukan kemarin sempat menyebar di netizen di medsos bahwa ini pesantren yang nggak punya izin dan sebagainya. Itu tidak benar. Ya, pesantren ini adalah pesantren tua, ya, salah satu pesantren tertua, dan melahirkan banyak ulama-ulama besar. Sudah berdiri lebih dari 1 abad. Kemudian secara bangunan mereka juga punya begitu banyak bangunan yang sudah berdiri lama, ya, dan sampai hari ini masih dimanfaatkan dengan baik. Secara hubungan organisasi, sebagaimana hubungan kami dengan pesantren-pesantren itu memang sifatnya bukan instruktif, di mana kita bisa mengatur segala-segalanya, karena pesantren sekali lagi adalah kelembagaannya ada di tangan kiai. Tapi kami secara komunikasi dan hubungan organisasi sangat baik dengan Al-Khozini, dan kami juga sering mengadakan acara bersama dengan Al-Khozini. Nah, bahwa kemarin terjadi tragedi ini, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ahli, memang hari itu sedang ada pengecoran di atap lantai 3, ya, berarti itu daknya lantai 4, yang tentu itu para ahli sudah membuat kajian-kajian, ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin harus dievaluasi dan disempurnakan ke depan. Dan ini tentu menjadi catatan kita semuanya, terutama dunia pesantren, Mbak Disti. Oke, dari sepengetahuan Anda, izin Gus Ulun, ini kan lantai 4 begitu ya. Nah, untuk bangunan di lantai 1-nya ini sudah berdiri dari sejak tahun berapa, Gus Ulun, sampai kemudian pembangunan ini terus berjalan ke lantai 2, ke lantai 3, kemudian ada pengecoran di lantai 4, sampai akhirnya ada peristiwa yang sangat tidak kita inginkan ini. Informasi yang saya dengar langsung dari pengasuh Kiai Abdul Salam itu, ini adalah bangunan tambahan dari musola existing. Oke. Jadi bukan bangunan utama musola. Jadi ini bangunan yang runtuh. Itu adalah basicnya adalah bangunan tambahan dari musola yang selama ini digunakan. Tapi itu bukan baru dibangun kemarin sore. Sebenarnya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu sudah cukup lama berdiri. Tepatnya sendiri saya tidak tahu, tetapi yang pasti adalah bahwa ini memang bangunan tambahan dari existing musola yang sudah berdiri lama, ya. Dan kemudian di hari itu ditambahin adanya pengecoran atap di lantai 3, jadi dak ke-4, seolah-olah kayak lantai ke-4 gitu. Oke, itu kita bahas soal konstruksi dan segala macamnya, termasuk soal tadi evaluasi, nanti akan ada penambahan amunisi soal tim ahli begitu ya di bidang konstruksi pastinya ya, di bawah naungan PBNU, pondok pesantren di bawah naungan PBNU. Kita bergeser sedikit, Gus Ulun. Terkait dengan para korban yang selamat begitu ya, bagaimana pendampingan dari PBNU sendiri sampai saat ini, Gus?
Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Basarnas, timnya Pak Freezer ini luar biasa sekali di lapangan, bekerja 24 jam dalam 3 shift, berjuang sangat keras untuk bisa menyelamatkan santri-santri yang masih hidup ya, dan kemarin masih terjebak di dalam runtuhan bangunan. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat berita gembira, 5 santri tersebut bisa diselamatkan bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Nah, memang sejak pertama Mbak Adisti, sejak kabar pertama kejadian ini, keluarga besar Nahdlatul Ulama di seluruh elemen, termasuk terutama yang ada di lokasi dari PCNU Sidoarjo, lembaga-lembaga seperti Robito Mahid Islami atau RMI Sidoarjo maupun RMI Jawa Timur, Lazisnu, LPBI, itu semua sudah turun dan langsung mendirikan posko di tempat. Nah, tentu kemudian berbagi tugas dengan semua elemen yang ada di lapangan. Salah satu fokus kita tentu adalah mendampingi pesantren dan para santri, tentu juga para wali santri. Di hari kedua, Ketua Umum kami subuh-subuh juga sudah langsung terbang ke Sidoarjo untuk memberikan dukungan moral. Nah, apa yang dilakukan tadi malam, kami sudah berkoordinasi rapat besar dipimpin oleh langsung Ketua Umum. Beliau memberikan arahan bahwa semua kekuatan Nahdlatul Ulama di semua elemen, di semua level harus membantu Al-Khazini, dan tentu tahap ini adalah tahap untuk bisa membantu proses pendampingan, terutama adalah wali santri, karena mulai kemarin alat berat sudah mulai diturunkan ya, dan juga pesan beliau apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan, termasuk mungkin mengawal logistik di lokasi, kemudian juga kalau nanti ditemukan jenazah ya sudah disiapkan juga tim ambulan, tim pendamping, termasuk dipesankan oleh beliau bahwa nanti kalau ditemukan termasuk nanti disolatkan, didoakan dan diantar oleh para ulama kita ya. Dan tentu juga ke depan beliau juga sudah berwanti-wanti ada tim yang nanti bekerja untuk trauma healing untuk para wali santri kita. Oke. Termasuk juga dengan soal pembiayaan perawatan bagi korban yang selamat, apakah ini ditanggung oleh pemerintah daerah setempat atau seperti apa, Gus Ulun? Ya, saya kira ini semua pihak ya berkontribusi bahu-membahu, saling bekerja sama, mulai dari biaya evakuasi, biaya perawatan, sampai nanti juga biaya kelanjutan dari studi anak-anak kita. Nah, dari PBNU sendiri dalam hal fundraising sudah dipimpin oleh Lazisnu sebagaimana tugas kelembagaan, tentu dengan berkoordinasi dengan semua elemen dan lembaga yang ada di tempat. Kita akan tentu berusaha untuk memberikan yang terbaik, termasuk dukungan kepada korban, baik korban yang meninggal dunia dan keluarganya, dan tentu juga korban-korban yang luka-luka dan nanti diharapkan menjamin mereka untuk bisa ngaji dan sekolah kembali setinggi mungkin. Oke, termasuk juga bagaimana dengan aktivitas dari Pondok Pesantren Al-Khazini ini selanjutnya, apakah nanti akan dihentikan sementara atau kemudian dipindahkan secara teknis begitu, tapi jangan dijawab dulu Gus Ulun, termasuk juga nanti kita akan bertanya kepada Pak Emi terkait dengan bagaimana teknis proses evakuasi dengan menggunakan alat berat, tapi kita akan temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali.